selamat datang kami ucapkan kepada Anda di channel Inti Tutorial. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman, yaitu settingan wajib HP Samsung A15. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi bagi teman-teman yang baru membeli HP Samsung, teman-teman harus setting wajib HP Samsung ya. Oke teman, di sini untuk pertama saya akan memberikan tutorial settingan untuk keyboard HP Samsung ya. Jadi yang pertama teman-teman silahkan masuk ke pengaturan di HP Samsungnya. Oke teman-teman, kemudian di pengaturan ini silahkan teman-teman cari manajemen umum ya. Nah ini adalah untuk mengatur keyboard kita. Kemudian teman-teman bisa masuk ke pengaturan keyboard. Ini dia ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa aktifkan teks prediktif. Nah, kalau teman-teman aktifkan ini, maka otomatis akan keluar ya teks otomatisnya. Jadi teman-teman nonaktifkan saja. Nah, kemudian teman-teman di sini ada pintasan teks ya. Nah, di sini ada pintasan teks. Buat pintasan untuk frasa yang sering digunakan ketik pintasan. Nah, ini teman-teman bisa, mungkin teman-teman sering mengetik bagian yang terpenting, teman-teman bisa tambahkan ya. Nah, kalau itu dikiranya perlu ya teman-teman. Oke, di sini kemudian adalah tata letak. Nah, teman-teman di sini tata letak tombol angka teman-teman aktifkan. Nah, akan muncul ya tombol angkanya. Jadi kalau tombol angka tidak diaktifkan ini bingung nanti ya, susah ya. Jadi kalau diaktifkan ini mempercepat kita untuk memasukkan angka ya. Kemudian karakter alternatif. Nah, karakter alternatif ini sangat membantu juga untuk mengetik koma dan sebagainya. Oke teman-teman ya, kalau ini kan tidak ada, kalau kita aktifkan ada jadinya ya. Nah itu teman-teman ya. Nah ini contohnya adalah seperti ini. Nah itu teman-teman yang pertama. Baiklah teman-teman, untuk yang selanjutnya, untuk settingan wajibnya yaitu teman-teman di bagian layar ya teman-teman. Jadi bagian layar ini bisa kita ganti dengan selera kita. Jadi caranya teman-teman bisa seperti ini. Nah, kemudian silakan teman-teman klik pengaturan di sini ya. Nah, di sini adalah pengaturan layar depan. Jadi layar di sini teman-teman bisa tata letak layar depan ini teman-teman atur ya. Teman-teman bisa layar depan dan layar aplikasi atau hanya layar depan. Jadi teman-teman bisa pilih. Nah, saya cari yang simple saja, yang seperti ini ya. Semua aplikasi akan ditampilkan di layar depan. Anda juga dapat menambahkan widget dan mengatur aplikasi Anda. Oke, saya suka yang simple-simple lah. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah ini adalah aplikasinya semua muncul di depan. Kemudian untuk yang kedua yaitu menghilangkan Google seperti ini ya teman-teman. Jadi kita ini bisa dihilangkan atau tidak. Nah jadi saya pilih dihilangkan ya. Caranya sama, teman-teman bisa ciutkan seperti ini. Kemudian teman-teman klik pengaturan. Nah di sini teman-teman bisa lihat ada tambahkan halaman media ke layar depan. Ini adalah Google Discover. Jadi ini aktif. Kalau kita nonaktifkan dan kita kembali, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, di sini sudah hilang ya. Jadi ketika kita menggeser di sini, Google Discover-nya sudah tidak ada. Nah, baiklah teman-teman, kita lanjut lagi ke settingan wajib yang selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini teman-teman bisa mengaktifkan juga. Oke, di sini kita cutkan lagi ya. Nah, di sini ada pengaturan juga yang bagian ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi usap ke bawah untuk panel notifikasi. Jadi ini sebaiknya kita aktifkan saja ya teman-teman. Karena apa tujuannya ini? Kalau kita di sini ketika kita mengusap layar ini tidak perlu dari atas ya. Jadi cukup dari sini sudah terbuka dia. Nah, kalau kita tidak mengaktifkan, maka ini kita kesulitan sendiri ya teman-teman. Nah, jadi kita mengusapnya, mohon maaf, kita mengusapnya ini harus dari atas. Nah, dari atas seperti ini. Kalau kita dari sini yang muncul adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tidak mengusap dari atas. Oke teman-teman, seperti itu ya. Baik teman-teman, selanjutnya untuk settingan wajibnya teman-teman bisa ke pengaturan. Ini adalah keterangan adaptif ya, kecerahan adaptif. Oke, ini kita masuk ke pengaturan dulu. Nah di sini teman-teman bisa cari yang kecerahan adaptif ya. Nah ini dia teman-teman, tampilan. Nah teman-teman bisa lihat kecerahan adaptif. Fungsi dari kecerahan adaptif ini adalah menyesuaikan ketika gelap maka dia akan gelap, ketika terang maka dia akan terang. Jadi teman-teman aktifkan saja karena ini menyesuaikan lingkungan yang ada ya teman-teman, cahaya yang ada. Jadi mempermudah kita.
Oke teman-teman, seperti itu. Baiklah teman-teman, settingan wajib yang selanjutnya adalah mati otomatis di HP ya. Biasanya bawaan itu terasa cepat ya. Nah, di sini kita bisa setting agar agak lama. Ketika kita tidak menggunakannya itu bisa agak lama, tidak cepat mati ya. Jadi pertama kita ke pengaturan lagi teman-teman. Nah, di sini teman-teman cari juga tampilan sama ya. Nah, kemudian di sini teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini ada waktu tunggu tampilan layar. Jadi di sini teman-teman kalau 15 detik cepat sekali matinya. Nah, di sini saya gunakan yang 1 menit ya teman-teman. Jadi tidak terlalu cepat. Ketika kita tidak mengeklik HP-nya maka tidak mudah mati layarnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya adalah untuk mengaktifkan kunci layar ya. Jadi ini sangat penting sekali karena ini untuk keamanan HP kita ya teman-teman. Jadi untuk keamanan HP kita harus kita utamakan. Jadi untuk mengaktifkannya teman-teman masuk ke pengaturan sama ya. Kemudian di sini teman-teman bisa scroll ke bawah, cari saja kunci layar. Ini dia teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, di sisi kunci layar ini teman-teman pilih tipe kunci layar. Nah, di sini saya masukkan PIN saya dulu karena saya sudah membikinnya ya teman-teman. Kalau teman-teman belum bikin, silakan teman-teman bikin. Nah, baik teman-teman, di sini ada tipe kunci layar. Di sini ada PIN keamanan sedang tinggi. Jadi ini belum terlalu tinggi ya. Keamanan tinggi kata sandi, keamanan sedang tidak ada pengaman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini saya menggunakan yang ini ya teman-teman. Nah, keamanan sedang. Nah, adapun teman-teman kalau mau menggunakan ini, nah, teman-teman bisa juga. Jadi teman-teman silakan atur ya. Nah, seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk settingan wajib yang selanjutnya adalah ketuk 2 kali. Jadi ketuk 2 kali ini, kalau kita ketuk 2 kali layarnya mati ya teman-teman. Nah, kalau kita ketuk 2 kali maka hidup. Oke, mohon maaf teman-teman, di sini kita matikan dulu ya, coba teman-teman ya untuk layarnya. Nah, di sini kan mati teman-teman. Kalau saya ketuk 2 kali, nah ini kan hidup ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Oke teman-teman, jadi caranya pertama silakan teman-teman masuk ke pengaturan lagi ya. Nah, kemudian di pengaturan ini teman-teman bisa cari fitur lanjutan. Ini dia teman-teman ya. Nah, fitur lanjutan. Nah, baik di sini teman-teman bisa cari yang gerakan dan gestur ya. Nah, ini dia. Jadi di sini ada teman-teman bisa lihat, ketuk 2 kali untuk menghidupkan layar, ketuk 2 kali untuk mematikan layar. Nah, ini teman-teman aktifkan. Oke, seperti itu teman-teman ya, untuk mengaktifkan ketuk 2 kali layar hidup dan mati. Baiklah teman-teman, untuk settingan selanjutnya adalah penambahan RAM plus ya, atau RAM plus. Oke teman-teman, jadi agar HP kita lebih ringan, kita tambahkan RAM-nya. Oke, di sini teman-teman masuk lagi ke pengaturan ya. Nah, baik teman-teman, di pengaturan ini silakan teman-teman scroll ke bawah. Nah, sampai seperti ini, teman-teman cari yang ini ya, perawatan perangkat. Nah, di sini teman-teman pilih yang memori ya. Nah, memori ini. Nah, ini masih loading, kita tunggu. Nah, sampai muncul seperti ini ya. Jadi di sini ada ruang tersedia dan digunakan. Kosongkan memori dengan menghentikan aplikasi latar belakang. Jadi teman-teman bisa hapus yang berjalan data belakang agar ringan ya. Jadi ini bukan menghapus tapi membersihkan sampah-sampah yang ada di aplikasi tersebut. Nah, di sini sudah ya, sudah hilang. Kemudian di sini ada RAM plus, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan ya, mulai dari 4, 6 atau 8. Jadi kalau teman-teman ingin menambahkan 8, di sini akan ditunjukkan seperti ini, mulai ulang ponsel. Jadi kalau kita ingin mengaktifkan RAM 8-nya, maka di sini teman-teman harus mengaktifkan klik ini ya, mulai ulang. Nanti maka HP-nya akan mulai ulang lagi mati dan tidak akan hidup lagi ya teman-teman untuk menambahkan RAM 8 ini. Karena saya akan melanjutkan tutorial saya, jadi tidak perlu ya teman-teman. Jadi saya klik batal. Kalau teman-teman ingin, teman-teman bisa lanjutkan. Oke teman-teman, seperti itu ya. Baiklah teman-teman, untuk yang setelahir dan ini tentang baterai ya teman-teman. Jadi untuk perawatan baterai atau HP kita agar tidak mudah ngedrop untuk penggunaan yang seterusnya, ini harus kita rawat. Jadi di sini teman-teman bisa mengaktifkan batas maksimum ketika kita mengecas dan kita tinggal tidur ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa menuju ke pengaturan. Nah, di sini teman-teman cari yang baterai ya. Jadi teman-teman scroll, kemudian teman-teman cari baterai.
Nah, seperti ini teman. Di sini teman bisa lihat ada batas penggunaan latar belakang, perlindungan baterai. Jadi di sini teman-teman bisa aktifkan. Saya sudah aktifkan ya. Jadi teman-teman klik seperti ini. Nah, di sini ada yang dasar, adaptif atau maksimum. Jadi di sini kalau kita pilih yang maksimum ini, baterai akan berhenti mengisi daya saat mencapai 80%. Jadi teman-teman aktifkan ya, agar tidak melebihi batas. Kadang-kadang kita mau tidur terus kita cas lama, akhirnya baterainya bisa penuh. Ini berbahaya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada pengaturan pengisian daya. Teman-teman pilih lagi, di sini ada pengisian daya cepat. Jadi teman-teman aktifkan saja biar ngisinya cepat ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Adapun ini tampilan info pengisian daya, teman-teman bisa aktifkan juga ya. Nah, itu tadi teman-teman ya. Settingan wajibnya biar HP kita tetap bagus dan cepat praktis ya. Jadi bisa kita menggunakannya dengan praktis. Oke teman-teman, semoga tutorial bisa membantu dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe dan terima kasih.